Oke teman-teman, sekali ini kita akan belajar cara membuat aplikasi dengan Visual Studio 2019 dengan teknologi WPF atau Windows Presentation Foundation. Pertama-tama, ini adalah start screen atau start panel, dimana di sebelah kiri ada recent file atau recent project, ya. Dan sebelah kanan kita ada beberapa pilihan, yaitu clone repository atau ngambil kode dari GitHub, atau SCM yang lain, source control management. Ada open project untuk membuka yang sudah pernah ada, open local folder untuk membuka kode dalam folder tertentu tanpa membuka solution ataupun project tertentu. Kemudian create new project untuk membuat proyek baru. Kali ini untuk membuat aplikasi WPF kita harus mengklik create new project. Dalam membuat aplikasi WPF, di dalam halaman create new project kita bisa memilih bahasanya. Kali ini kita menggunakan bahasa C# dengan platform Windows, karena WPF hanya diberlakukan di Windows dan desktop. Nah, di sini kita sudah menemukan WPF apps. Setelah itu kita klik next, lanjut. Nah, di sini ada tiga text box, 3 pilihan, kemudian satu checkbox, di mana kita bisa membuat proyek, nama proyek, kita bisa buat notes, kita pastikan solution name-nya benar, kemudian kita bisa pilih lokasinya. Aku bisa ganti ke sini. Kemudian kita bisa milih letakkan solusi dan project dalam satu directory. Tapi karena nanti kita harus membuat yang DLL dan macam-macam, kita matikan. Oke, kita buat. Nah, project sudah dibuat, dimana ada tampilan dasar dari Visual Studio, yaitu di bagian kiri kita ada Solution Explorer dan Properties. Di bagian kanan kita ada Document Outline, Data Sources, dan Toolbox. Nah, itu saja yang penting. Kemudian di bagian tengah ada file-file yang kita olah. Di sini ada main Windows XAML dan main Windows XAML.cs, atau kita bisa sebut kode behind. Nah, dalam main Windows XAML ini kita bisa mengatur tampilan dari aplikasi kita. Kita sebut ini adalah XAML Designer. Nah, di sini ada 2 bagian penting, yaitu WYSI WYG atau what you see is what you get, atau tampilan editor drag and drop. Kemudian di bagian bawahnya adalah editor untuk tag, bentuknya mirip seperti HTML. Nanti kita bahas perbedaannya di video selanjutnya. Nah, kita bisa buat split vertikal, horizontal maupun full. Jadi kita bisa collab seperti ini. Kita bisa buat vertikal, untuk layar yang luas saya menyarankan vertikal seperti ini, jadi untuk bisa mengetahui lebih jelas tampilannya. Kemudian kita bisa mengubah width-nya jadi lebih kecil, 5. Membuat aplikasi di WPF itu sangat sederhana, seperti kita sedang bermain dengan sebuah kanvas. Kita bisa menambahkan button di sini, kemudian kita bisa tentukan ukurannya, atau sederhananya kita bisa menghapus ketinggiannya untuk memberikan defaultnya. Oke, seperti itu. Kemudian kita tempelkan ke satu tempat. Di sini ada opsi-opsinya. Nah, kita bisa membuat snap untuk lebih
Kemudian kita bisa klik 2 kali di sebuah kontrol untuk memasukkan ke dalam kanvas. Oke, seperti ini. Di sini kita akan belajar beberapa hal seperti angkor. Angkor adalah jangkar di mana kita bisa memberikan pengait ketika desain kita atau tampilan antarmuka kita ingin dibuat se fleksibel mungkin. Nah, kita bisa membuat aplikasi kita menjadi lebih fleksibel dengan memberikan jangkar atau angkor. Nah, ada perbedaan lucu ketika kita membuat naik turun. Di sini kita lihat text boxnya akan hilang karena kita memberikan angkor di bagian bawah. Oke. Nah, kita untuk membuat text box yang bagus, kita angkor ini kita hilangkan. Nah, kemudian kita bisa mengubah nama button ini menjadi tambah dengan mengklik 2 kali. Kemudian kita juga mengubah text box ini jadi kosong untuk membuat tampilan yang baik. Kemudian kita bisa menambahkan sebuah list box dengan di sini toolbox ya. Kita bisa membuat list box. Nah, list box yang mana kita bisa atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita bisa lihat di sebelah kanan kita, kode sudah ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam grid di sini ada grid atau container, kita bisa tambahkan kolom dan baris. Di sini di bagian kanan dan kiri dan atas ada garis putus-putus di mana kita bisa mengklik untuk menambahkan pembatas, sehingga pembatas ini dipakai untuk membuat aplikasi kita lebih stabil untuk urusan antarmukanya. Nah, apalagi karena di sini kita mengarahkan untuk mengubah ke angka 10 itu agak susah, kita bisa ubah di sini margin. Kita bisa hapus, kemudian kita bisa tahu kalau semuanya marginnya adalah 10. Margin adalah jarak antara objek kontrol itu dengan kontainernya. Jadi di sini jarak ini ke sini ada 10, ini ke sini 10, ini ke sini 10 dan seterusnya. Sedangkan row adalah menentukan dia ada di kolom keberapa. Sini dalam kali ini adalah kolom kedua, yaitu indeks ke-1. Nah, kemudian di yang lain kita bisa melihat banyak. Nah, ketika teks sudah jauh seperti ini, kita bisa ubah ke dalam vertikal untuk melihat lebih jelas. Kita bisa hapus. Oke, kita coba jalankan. Nah, kode sudah jadi, hanya saja nanti akan terjadi banyak error. Nah, error di sini dikarenakan banyak yang berubah dalam anchoring atau pemberian jangkar yang tadi. Karena itu kita akan bahas di video selanjutnya. Oke. Itu saja sesi kali ini. Jika ada pertanyaan maupun saran, silahkan komentar di bagian bawah. Untuk video berikutnya kita akan menambahkan kode di belakang layar atau di kode behind.
di sini ya. Itu saja dari saya. Terima kasih.